sesi ujian untuk komprehensif. Saudara Kristanto, Ya Pak. dalam tradisi saya menguji itu, dalam tradisi saya menguji, siapapun yang saya uji itu, saya minta awali setiap yang saya uji itu melafazkan salah satu surah dalam Al-Quran. Surahnya ya di juz 30 saja, ya di juz 30, dan saya mau tentukan saja ayatnya, suratnya. Coba Anda lafazkan surah Al-Alaq gitu, sebagai pembuka dalam ujian kompre malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan ija shalla. Ara'aita in kana alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allahu yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kajibatun khati'ah. Faliyad'u nadiya sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Oke, baik. Ya, baik. Oke, baik. Saya masuk ke pertanyaan pertama. Tolong disimak baik-baik pertanyaan saya. Iya, Pak. Pertama, bagaimana saudara memandang teori belajar dan pembelajaran itu dikaitkan dengan penerapan praktis di dalam kelas saat mengajar? Saya ulangi pertanyaannya ya. Iya, Pak. Bagaimana saudara memandang teori belajar dan pembelajaran itu dikaitkan dengan penerapan praktis di dalam kelas saat Anda mengajar? Teori belajar itu yang saya ketahui. Oke, baik. Anda ini kan menyebutkan, ya, Anda menyebutkan teori-teori itu. Bisakah saudara menjelaskan satu persatu tentang teori itu? Ya, Pak. Baik, Silakan. Pak. Saya akan menjawab keempat teori itu. Yang pertama teori behavioristik. Pertama teori kognitif, yaitu teori di mana teori itu melibatkan siswa secara aktif. Yang selanjutnya teori behavioristik itu di mana teori itu adalah perubahan tingkah laku peserta didik. Yang ketiga teori konstruktivistik, di mana teori itu untuk mengembangkan manusia, mengembangkan peserta didik dalam berpikir. Yang keempat teori humanistik itu di mana teori itu dianggap berhasil untuk tujuan menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, baik. Pertanyaan lanjutan saya, bagaimana kontribusi teori belajar dan pembelajaran dalam rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran saudara? Kontribusi pembelajaran dan pengembangan perangkat pembelajaran saya. Iya, dari teori, dari kontribusi teori itu ya. Kontribusi teori dan dalam pembelajaran itu dalam membangun perangkat pembelajaran saudara. Kontribusi untuk membangun perangkat pembelajaran itu bertujuan untuk membuat siswa paham
dengan mengacu pada 4 teori itu. Oke, baik. Ya. Nanti saya berbagi juga dengan guru Pamo nanti. Pertanyaan saya yang ketiga. Pada kurikulum 2013 atau kurikulum ke-13 itu dalam membuat perangkat pembelajaran, khususnya di dalam menentukan tujuan pembelajaran, komponen ABCD itu dipandang perlu dalam item tersebut. Nah, bagaimana pendapat saudara terkait dengan soal tujuan pembelajaran dan komponen ABCD di dalam K13? Ya, pandangan saya dalam komponen dalam tujuan pembelajaran menempatkan ada ABCD, di mana di dalam tujuan pelajaran sudah spesifikasi dari turunan SKL, KIKD, dan dirumuskan pada tujuan pembelajaran melalui ABCD, di mana A-nya itu sebagai audiens atau peserta didik, B, behavior, artinya perubahan perilaku siswa, C, kondisional, dan D, degree, artinya degree itu suatu pencapaian mampu diraih oleh peserta didik dalam pembelajaran. Oke, baik. Pertanyaan lanjutan saya. Bisakah saudara menjelaskan bagaimana konsep TPACK dalam pembelajaran dan apa pentingnya hal tersebut diterapkan ya tentang soal TPACK? Silakan jelaskan. Pentingnya menerapkan TPACK dalam pembelajaran sangat penting untuk zaman sekarang, Pak, karena di dalam TPACK, di dalam kurikulum 2013 itu kita dituntut untuk mendekati teknologi atau IT, dan tujuannya dalam pembelajaran itu seperti TPACK dalam pembelajaran itu seperti kita mengaitkan IT dalam pembelajaran seperti menggunakan Google Form dalam pada tugas-tugas nanti LKPD-nya kita sudah buat dalam Google Form. Lanjutan nih, berikut pertanyaan saya. Ya. Bisakah saudara menunjukkan dalam perangkat pembelajaran saudara itu, ini terkait apakah pada materi ajar, media pembelajaran, dan LKPD yang saudara anggap dapat mengembangkan kemampuan siswa di dalam berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis, kreatif, ya, reflektif, dan pengambilan keputusan yang tepat. Boleh enggak salah satunya Anda tunjukkan? RPP-nya, Pak. Ya, terkait dengan itu, perangkat pembelajaran itu yang di dalamnya ada apakah pada materi ajar, ya, media pembelajarannya maupun LKPD-nya. Bisa enggak Anda tunjukkan itu? Bisa saya Saudara share, bisa tunjukkan. Silakan. bisa saya share screen, Pak. Nggak usah. Anda jelaskan saja, tunjukkan saja dalam bentuk narasi, deskripsi saudara. Kalau saya kemarin sudah menggunakan setelah hasil review dan PTK dan kembali kepada per-teaching diarahkan oleh guru Pamong, itu saya pada saat per-teaching itu sudah menampilkan TPACK dalam bentuk tugas siswa, itu sudah saya kaitkan dalam Google Form, dan Google Form-nya juga Ibu Pamong sudah lihat yang saya sudah gunakan. Oke, baik. Oke, baik. Nanti silakan didalami oleh guru Pamong nanti. Ya. Berikut, 2 pertanyaan terakhir saya. Coba saudara bisa enggak menjelaskan yang Anda ketahui terkait dengan dimensi pengetahuan yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kalau dalam faktual yaitu pengetahuan terminologi yang detail spesifiknya pada elemen. Sedangkan konsep pengetahuan lebih kompleks berbentuk klasifikasi.
Dan prosedur merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu itu termasuk pengetahuan keterampilan. Ya, terus terkait dengan soal prosedural dan metakognitif, Terkait dari prosedur yang metakognitif, ya, metakognitif itu seperti eh, metakognitif itu seperti pengetahuan, Pak. ya, oke Metakognisi. lah, terserah Anda lah, ya, terserah Anda menjawabnya seperti apalah tuh ya. Tapi paling tidak ini harus Anda pahami itu ya. Ya, saya hanya ingin mendalami saja kedalaman berpikir Anda sejauh mana. Yang berikut ya, coba Anda bisa menjelaskan enggak pemahaman Anda terkait soal penyusunan soal ya, terkait dengan lots dan HOTS dalam proses kognitif sesuai dengan level kognitif belum. Kalau penyusunan dalam soal dalam lots dengan HOTS, kalau lots itu Pak masih di bawah, masih rendah. Kalau HOTS sudah berpikir C4, C5, dan C6. Di Anda bisa mana menjelaskan lebih rinci enggak itu? ya, Anda bisa menjelaskannya lebih rinci boleh enggak? yang rincinya yang Ya kalau yang begitu sih anak S1 juga bisa, Pak. Baik, pertanyaan saya terakhir. Ya, nanti tolong didalami, Bu Sur. Coba Anda bisa menunjukkan terakhir pada saya tentang aspek penilaian dalam rancangan pembelajaran saudara yang mencakup aspek penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, serta kisi-kisi yang kisi visual ya, yang berorientasi pada HOTS. Boleh Anda sebutkan salah satunya? soalnya Pak, kisi-kisinya. Ya, Misalnya ya. pada surat Al-Kafirun berorientasi pada HOTS, yaitu bagaimana eh, menganalisis surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Itu eh, soalnya manakah yang termasuk pada kalau kalau soal HOTS itu Pak seperti mengamati mengamati Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, dan menganalisis juga termasuk HOTS itu Pak. Oke, baik. Saya belum mengomentari. Silakan lanjutkan, Bu Sur. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Pak Kris, Ya, tadi siap. Pak Kris sudah menyebutkan tentang teori-teori belajar. Kira-kira menurut Pak Kris, bagaimana perkembangan kognitif itu pada peserta didik? Kira-kira Pak Kris bisa definisikan kira-kira bagaimana itu perkembangan kognitif pada peserta didik? Perkembangan kognitif pada peserta didik itu seperti eh, pada pengetahuannya, seperti cara cara belajar mereka, Cara belajar, terus apa lagi Pak? cara belajar mereka untuk mengetahui materi tersebut. Baik, kalau dalam RPP Pak, Bapak tadi sudah menyebutkan ada ABCD pada tujuan pembelajaran. Iya, Tidak Bapak memilah-milah yang mana A-nya, mana B-nya, mana kondisionernya, dan mana degree-nya Pak dalam pembelajaran itu. Dari materi yang Bapak, yang RPP 3 sekarang, di mana itu ABCD-nya itu Pak? ABCD-nya Pak, Ibu, Ya, misalnya apa pada itu audiensnya? audiensnya itu siswa atau peserta didik, behaviorisnya itu perilaku yang diharapkan atau kata kerja. Contohnya menyebutkan atau menjelaskan atau menyimak
mendeskripsikan kondisionnya, yaitu yang terjadi pada saat proses pembelajarannya. Contohnya melalui penggunaan model saintifik dan lain-lain. Dan degree-nya artinya kriteria, di mana tingkat pencapaian peserta didik ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, contohnya dengan benar atau yang tepat begitu. Sekarang materi Bapak yang Bapak tampilkan di RPP 2 itu, kira-kira kan surat apa tadi? Surat yang RPP 2 itu, Bu, surat yang RPP 1 surat Al-Kafirun. RPP 2 sekarang yang Bapak. Yang RPP 2 ayo belajar tayamum. Iya. Sekarang Bapak bisa menentukan tidak salah satu tujuan pembelajaran yang memuat ABCD-nya. Kira-kira bisa dijelaskan salah satu saja, Pak. Kalau tujuan pembelajaran saya itu melalui kegiatan mengamati video peserta didik diharapkan dapat mengemukakan sunnah dan batalnya tayamum dengan baik. Kalau A-nya itu peserta didik, behaviornya perilaku, misalnya diharapkan dapat mengemukakan kondisionnya itu yang terjadi, harus mengamati, seperti mengamati, Bu, melalui kegiatan mengamati video, itu kondisinya. Degree-nya itu tingkat pencapaian peserta didik diharapkan setelah mengikuti pembelajaran dapat mengemukakan sunnah batalnya dengan baik dan benar. Mohon izin, Bu. Baik. Di tujuan di IPK itu, bagaimana Bapak bisa menentukan IPK? Berdasarkan dari IPK, dari KD kita merumuskan IPK. Seperti KD yang saya pilih, misalnya memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariah. IPK-nya, karena di sini memahami tata cara bersuci, saya mengambil IPK dalam KKO menjelaskan pengertian dan rukun tayamum. Karena tema di atas itu ayo belajar tayamum. Bagaimana Bapak bisa menentukan bahwa IPK itu bisa dipilah-pilah dengan menggunakan apa, Pak? KKO, Bu. Iya. KKO, apa yang dimaksud dengan KKO, Pak? Pekerja operasional. Iya. Baik. Bisa tidak IPK itu dikembangkan, Pak? IPK bisa. Iya. Sekarang begini, di buku sudah ada ketentuan IPK. Apakah guru bisa mengembangkan IPK juga? Bisa, Bu. Caranya, Pak, bagaimana? Ya, disesuaikan dengan kondisi peserta didik, Bu. Baik. Kalau materi belajar ataupun media ajar, bisa dikatakan pembelajaran itu komprehensif. Itu sampai bagaimana, Pak, sampai bisa dikatakan pembelajaran itu komprehensif? Pembelajaran dikatakan sebagai komprehensif kalau RPP-nya itu searah, Bu, dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Kan Bapak tadi bilang bahwa IPK itu bisa dikembangkan. Nah, bagaimana bisa mengembangkan materi sehingga pembelajaran itu bisa dikatakan komprehensif? Bukan cuma pada materi saja. Bagaimana caranya Bapak bisa merumuskan materi itu sehingga dia bisa menjadi komprehensif? Dari tujuan pembelajaran, Bu. Tujuan pembelajaran itu sudah tetap, Pak, sudah ada acuannya. Bagaimana caranya Bapak mengembangkan IPK dan mengembangkan materinya? Pengembangan materinya bagaimana? KD-nya bisa, Bu. Baik. Bapak bisa jelaskan ada berapa macam evaluasi, Pak?
evaluasi yang biasa Bapak gunakan dalam kelas? Evaluasi yang digunakan di kelas itu evaluasi yang yang saya gunakan dalam kelas itu dalam penilaian sikap, keterampilan, begitu Bu. Iya, ada dua golongan utama dalam pelaksanaan evaluasi. Apa saja itu, Pak? Tes dan non tes. Ya, dari situ baru Bapak bisa mengembangkan ke macam-macam bentuk evaluasi. Kira-kira seperti. Coba kalau evaluasi dalam bentuk sikap bagaimana, Pak? Ada berapa rubrik yang biasa Bapak lampirkan dalam RPP? Ya. Apa jenis rubrik yang biasa Bapak lampirkan dalam RPP? Rubrik penilaian keterampilan, pengetahuan, spiritual. Bagaimana kita melakukan penilaian, bagaimana kita menentukan rubrik penilaian sehingga sampai ada kategori seperti itu. Kita ambil dari mana? Dasarnya dari mana sampai kita bisa membuat penilaian yang sudah dalam berapa jenis itu? Dasarnya dari mana, Pak? Dari kita mengambil penilaian itu dari langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti. Inti. Iya, baik dokter, itu cukup dari saya, Pak. Ya, baik. Makasih Bu Sur. Baik, saya kira cukup ya, Bu Sur. Ya. Silakan Pak Kris untuk clip room dan persilakan untuk peserta berikutnya. Terima kasih Pak, Ibu atas bimbingan dan arahannya. Semoga apa yang jadi pembelajaran pada malam ini akan saya perbaiki pada saat nanti. Terima kasih Pak, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi atau mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Tentunya sebelum kita belajar, kita membacakan doa. Pak Guru. Jadi doa dipimpin oleh siapa? Wagina Bu Guru. Oke, silakan membaca doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Oke, sebagai umat Islam tentunya kita sebelum melaksanakan kegiatan harus kita membacakan doa. Siapa yang tidak hadir hari ini, adik-adik? Ada? Lasmaida Pak Guru. Ya, oke, terima kasih. Nanti setelah pembelajaran ini kita akan berkunjung kepada Lasmaida. Nanti kita tanyakan kabarnya kenapa tidak masuk pada hari ini. Oke adik-adik, untuk menumbuhkan nasionalisme pada diri kita, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya, untuk cinta tanah air kita. Oke, Pak, sampai sini ada yang tahu lagu Bagimu Negeri? Iya Ada? Pak Guru. Oke, Ya, Pak Guru. kita nyanyikan ya.
Oke, 1, Beri praktis saja. 1, 2, 3. Ayo. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk adik-adik sekalian. Oke, adik-adik, oke, adik-adik, apa masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Tentang surah Al-Kafirun. Apa itu arti Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Mantap, betul. Ada berapa ayat surat Al-Kafirun itu? Ada berapa? Ada ayat, Pak Guru. Ada, betul. Ada 6 ayat. 6 Pada hari ini ayat. kita adik-adik kita akan belajar tentang belajar tayamum. Tayamum, Pak Guru. Oke, sebelum ke pembelajaran ini atau tema kita pada hari ini yaitu tayamum, ada yang tahu nggak? Tayamum itu apa? Bersuci, Pak Guru. Bersuci, mantap. Ada lagi yang tahu? Wagina, tayamum itu apa, Wagina? Tayamum itu penggantinya berwudu, Pak Guru. Oke, penggantinya berwudu. Mari kita lihat apa pengertian dari tayamum. Sebelum ke pengertian tayamum, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Nanti dilihat saja di depan. Ini ada tiga tujuan pembelajaran kita. Salah satunya saya baca melalui kegiatan mengamati video serta diharapkan dapat mengungkapkan sunnah batalnya tayamum dengan baik. Dan metode yang kita pakai pada pembelajaran ini yaitu tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Nantinya adik-adik setelah saya menjelaskan materi ini, nantinya adik-adik akan mempraktikkan bagaimana pelaksanaan tata cara tayamum dengan baik dan benar. Nanti setelah saya tayangkan videonya dan saya tampilkan juga fotonya atau gambarnya tayamum, bagaimana cara orang mengambil. Nanti setelah itu adik-adik akan mempraktikkan atau mendemonstrasikan di depan kelas. Paham adik-adik sampai di situ? Iya, Paham, Pak Guru. Oke. Nah, mari kita lihat apa itu tayamum. Nah, ini tayamum. Kita lihat di depan ini sudah ada tampilan dari tayamum itu adalah pengganti wudu atau mensucikan hadas kecil. Bagaimana cara bertayamum? Hadas Bagaimana kecil. cara tayamum itu menggunakan debu yang suci, yaitu debu yang tidak bercampur kotoran, seperti debu di halaman rumah, debu yang menempel di dinding rumah, atau di tempat lain yang bersih. Nah, kita lihat lagi, tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang-orang yang kesulitan mendapatkan air, ya, atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Kalau dia tidak bisa kena air dan untuk sholat dia bisa tayamum, ya. Tayamum dilakukan adalah sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Yang kedua, ini sebab-sebab tayamum. Tayamum diperbolehkan apabila satu, itu pertama tidak ada air, ya, sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedang waktu sholat sudah mulai masuk waktunya. Nah, yang kedua, sedang sakit. Kalau kita sakit diwajibkan kita wudhu kita gantikan dengan tayamum. Apabila terkena air bagian anggota tubuhnya akan bertambah sakit menurut keterangan dokter, maka itu kita gantikan dengan tayamum. Yang ketiga, dalam perjalanan, ya, misalnya dari
dari Gorontalo ke Manado atau kemana, kita sudah terhitung musafir ya. Itu sangat sulit mendapatkan air, apalagi sudah masuk waktu sholat, nanti kita akan gantikan kita mengerjakan tayamum di dalam mobil saja. Paham ini? Ini tayamum ya. Ini tayamum membaca. Yang pertama, yang tayamum berbeda dengan apa? Tayamum berbeda dengan wudhu ya. Tidak semua anggota wudhu diusap ketika tayamum. Yang wajib diusap itu hanya wajah dengan kedua tangan. Cara bertayamum adalah sebagai berikut. Perhatikan, yang pertama itu membaca basmalah. Basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Niat tayamum, ini coba lihat adik-adik, niat tayamum. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati farda lillahi ta'ala. Ya, artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tepuklah kedua telapak tangan ke atas debu, lakukan secara perlahan-lahan. Kemudian tiuplah kedua telapak tangan yang berdebu itu, lalu usapkan ke seluruh wajah secara merata. Ketika kita sudah mengangkat tangan sudah kita letakkan di debu, dan kita teguhkan bagian tangannya kita, baru pada saat kita sudah mengusap muka, nanti kita membacakan niat nawaitu tayammuma li istibahati sholatu fardan lillahi ta'ala. Nanti kita lihat juga di videonya bagaimana. Yang ketiga, tepukan lagi kedua telapak tangan di atas debu, lalu tiuplah kedua telapak tangan yang berdebu itu, usapkanlah ke tangan kanan dan ke tangan kiri secara bergantian, mulai ujung jari tangan hingga siku. Ini adik-adik ya. Ini syarat-syarat tayamum. Ada syarat-syarat tayamum ada 8. Ya, yang pertama itu sudah mencari air sebelum mengerjakan tayamum. Yang kedua, menggunakan debu yang suci, kering dan berhambur, tidak membeku. Nanti dibaca saja, dilihat ini syarat-syarat tayamum sampai mencari kiblat sebelum tayamum. Nah, ini videonya adik-adik ya. Saya tampilkan videonya. Halo. Hai. Ya. Bisa kita lihat dulu tayangan videonya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai situ adik-adik sudah paham? Iya, Pak Guru. Oke, nanti kita pindah lagi. Ini tata cara tayamum dengan juga. Coba lihat, ini ada debu, ada gambar-gambarnya ya. Nanti diperdalam lagi bagaimana kita untuk melaksanakan tayamum dengan panduan video tadi. Oke. Nah, tiba pada tugas adik-adik, peserta didik adik-adik akan melakukan praktek tata cara tayamum dengan baik, dengan benar. Oke. Adik Samsul bisa mempraktekkan.
Oke, terima kasih sudah bisa mempraktekkan. Ibu Wagina, adik Wagina sudah bisa memberikan contoh Ya Pak seperti Guru. bisa? Bisa Pak Guru. Oke, iya, oke, sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, setelah tugas tadi, ini ada link LKPD. Kita akan mengisi soal Google Form, hanya 5 soal saja. Nanti adik-adik kerjakan. Setelah itu tolong dikirim ya dengan tepat waktu, karena ini Pak Guru akan ambil nilai ya. Karena sedikit lagi kita Ya akan Pak Guru. jadi akan kita ambil nilai ya. Ini dalam Google Form, jadi terbaca di sama Pak Guru akan nilai-nilai yang akan masuk. Oke. Paham ini adik-adik? Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Oke, Oke. Dengan berakhirnya tadi Pak Guru menampilkan LKPD, ada yang dan sudah mendemonstrasikan adik-adik, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada kesempatan ini? Ada? Saya Pak Pak Guru. Oke, silakan adik Samsul. Saya mau menjelaskan saja Pak Guru, Ya. itu adalah sebagai pengganti berwudu Pak Guru. Oke. Dan juga yang menyebabkan sebab orang bisa melakukan tayamum itu apabila dalam kondisi keadaan sakit. Kemudian apalagi ya, perjalanan jauh Pak Guru. Iya. Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih adik Samsul. Nah, oke, terima kasih atas kesimpulannya yang benar, yang baik ya, untuk adik, untuk perwakilan saja ini yang Pak Guru ambil ya. Oke, Pak Guru akan menambahkan kesimpulan dari adik Samsul. Ketika kita sudah mendapatkan air, maka tayamum itu tidak diwajibkan ya. Kalau kita tidak mendapatkan, sudah susah mencari ke sana kemari, jalan terakhirnya adalah kita menggantikan wudhu kita dengan tayamum. Karena itu tayamum itu adalah pengganti wudhu untuk mensucikan hadas kecil ya. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang bertanya sebelum Pak Guru tutup? Ada yang bertanya? Oke, terima kasih. Tidak ada lagi yang dipertanyakan. Berarti sudah pintar dan hebat ini ya. Sampai di rumah pesan Pak Guru, tolong dibaca-baca pelajaran yang didapatkan tadi. Nanti ketika ada pertanyaan yang nanti ditanyakan pada minggu depan atau pekan depan pada saat Pak Guru masuk. Oke? Ya, tidak ada lagi yang ditanyakan. Sebelum keluar kita membacakan doa apa? Doa belajar ya. Belajar Pak Guru. Belajar, oke. Bisa, siapa yang bisa memimpin? Wagina Pak Guru, Wagina. Samsul Pak Guru, masa saya lagi? Oke, Samsul saja. Oke, Samsul. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, demikianlah adik-adik pertemuan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.